Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channelku Florize Inspire. Untuk pesan intuitif hari ini, aku dapetin mengikuti kelinci putih. Apa itu mengikuti kelinci putih? Kalau teman-teman tahu film Alice in the Wonderland, si Alice-nya itu kan pertama kali bisa masuk ke Wonderland itu karena dia ngikutin seekor kelinci putih. Dan itu buat aku saat ini adalah hal yang sedang aku alamin juga. Jadi kalau teman-teman nonton videoku yang kemarin, itu aku menceritakan tentang melepaskan hal yang sudah tidak lagi baik buat kita. Dan kalau untuk aku saat ini adalah tentang pekerjaan yang selama ini 2 tahun sudah membantu aku untuk mencapai goal finansial yang ingin aku capai, dan sudah bisa membuat aku membayar semua hutangku. Namun sekarang kondisinya aku dipanggil oleh Tuhan, atau dipanggil oleh diriku sendiri kali, untuk melakukan hal yang berbeda setiap harinya. Karena benar-benar kalau aku kerja itu dari pagi sampai sore aku kerjanya ngedesain aja, dan aku memang punya waktu luang untuk mengerjakan project yang aku suka di weekend. Tapi kondisi badan aku udah tidak mendukung lagi, jadi aku benar-benar punya hemoroid, apa sih namanya, ambeien, terus sakit pinggang, dan carpal tunnel syndrome. Aku udah sempet kerja berdiri selama seminggu. Nggak sampai seminggu sih, jadi kayak itu karena benar-benar sakit banget kalau duduk. Jadi aku juga ngerasa kayak aku harus let go itu. Nah terus pas aku let go itu, aku kan baru bilang kayak beberapa hari yang lalu ya ke manajerku awal minggu ini. Terus habis itu perasaan emosi yang keluar di diri aku adalah perasaan anxious gitu, kayak takut, dan kayaknya tuh semuanya tuh kacau gitu. Karena aku kan udah punya kebiasaan menerima uang tetap gitu kan selama 2 tahun belakangan ini. Dan aku tuh aku punya perasaan takut, kayak agak trauma, karena dulu aku pernah freelance. Sebenarnya aku udah freelance tuh lama banget sih. Jadi dari semenjak aku keluar dari pekerjaan pertama aku di advertising agency, itu udah kayak 10 tahun kali aku freelance. Dan sebenarnya tuh semua baik-baik aja, dan aku selalu bisa dapetin apa yang aku mau. Aku bahkan bisa travel ke luar negeri gitulah pokoknya. Actually I'm not new at this, tapi karena waktu covid itu aku tuh trauma waktu covid. Jadi dimana klien-klien aku yang biasanya bisa kasih aku kerjaan itu tuh mendadak hilang gitu, dan cuma sisa beberapa yang cuma cukup buat makan. Dan waktu itu juga anjing aku sakit. Mungkin itu semua juga karena pikiran ya, dan mungkin di saat itu seluruh dunia memang juga lagi di reset, lagi dikasih ujian gitu ya, untuk mungkin kita kembali ke diri kita sendiri, kita kembali ke Tuhan. Makanya aku punya trauma kalau misalnya aku going solo again. Aku takut kebutuhan aku tidak akan terpenuhi setiap harinya. Padahal oh my god, kayak aku bergumul, bukan bergumul sih, kayak apa sih ya, berantem gitu sama Tuhan. Aku bilang, oh my god Tuhan, kamu suruh aku sendiri lagi. Tapi nanti kalau aku gini gimana, kalau aku gini gimana? Tapi gue cuma bilang gini, coba kamu lihat ke belakang hidup kamu selama 37 tahun ini. Aku umurnya 37 tahun ya, kalau teman-teman nggak tahu, walaupun muka aku kayak bocah kata orang-orang. Coba kamu lihat ke 37 tahun belakangan ini, apakah pernah kamu nggak dapetin apa yang kamu butuhin? Walaupun mungkin jalannya itu tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan, tapi kamu dapetin semua yang kamu mau, bukan? Iya, benar. Dan saat kamu butuh sesuatu, selalu ada yang bantu kamu, bukan? Aku bilang, iya. Apa yang kamu pelajarin dari sana? Yang aku pelajarin adalah, yang harus aku lakukan cuma menjalani, merasakan perasaannya. Dan swear teman-teman, perasaan itu
rasanya tuh rasa malu, rasa takut, rasa seneng, rasa wow. Emang kayak gitu ya teman-teman, jadi kayak flow gitu, kayak naik turun naik turun naik turun. Itu memang bentuknya kayak gelombang vibrasi sih, jadi mungkin memang itulah hidup ya. Jadi segala sesuatu yang hidup itu bergetar dan vibrasinya tuh memang kayak ada gerakan bolak-balik gitu, jadi ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Itulah yang menunjukkan kalau kita tuh hidup. Kalau misalnya kita nafas aja juga kan, inhale kempes, exhale, salah ya, inhale penuh, exhale kempes. Jadi memang kita tuh selalu kayak gitu kan, jadi kayak gini lah. Dan ya apa namanya, aku hanya perlu menjalaninya saja. Jadi aku hanya perlu mengikuti si kelinci ini, kelinci putih ini. Buat aku kelinci putih ini pesan yang aku terima dan yang aku juga dapetin dari ngobrol dengan ChatGPT semalam. Aku bilang, white rabbit ini tuh apa sih, ininya apa sih namanya, simbolisme apa sih? Karena kan aku dikasih, tiba-tiba itu pop up di kepala aku, terus aku ngobrol sama ChatGPT, ini apa ya maksudnya. Itu tuh simbol dari rasa curiosity atau kayak rasa keingintahuan. Jadi benar-benar yang aku dikasih pesan adalah untuk kedepannya, saat kamu udah mulai menjalani hidup kamu sendiri tanpa menjadi bagian dari organisasi manapun, yang kamu perlu lakukan adalah untuk mengikuti curiosity aku. Dan aku kan nonton si klipnya si Alice in the Wonderland yang kelinci putihnya itu. Pas muncul kelinci putihnya tuh kayak loncat-loncat, terus tiba-tiba dia lihat jam, terus kayak oh my god aku telat, terus dia lari gitu kan. Terus karena si Alice itu melihat si kelinci itu lari, dia tuh jadi kayak tunggu gitu. Terus kayak dia ikut lari. Jadi menurut aku ngikutin kelinci putih itu artinya adalah kita ngikutin apa yang menarik hati kita dan ngebuat kita kayak ngerasa oke, aku harus ngelakuin itu sekarang gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri sih, apa yang aku ngerasa kayak aku harus lakuin sekarang dan itu ngebuat hati aku kayak kayak semangat gitu, itu adalah ngebuat video-video ini, membuat video buat di upload di Flowrise Inspire ini. Dan aku punya beberapa ide lain, tapi saat ini yang paling membuat aku tertarik untuk ikutin adalah ini dulu gitu. Jadi itu sih teman-teman pesannya buat hari ini. Dan saat ini aku ingin menunjukkan ke teman-teman gimana cara aku memproses rasa anxiousnya, kegelisahannya atau rasa takutnya. Jadi ini adalah apa yang aku lakuin 2 hari belakangan ini. Jadi aku kan kayak bilang ke manajerku aku akan selesai resign itu di 3 hari yang lalu. Abis itu 2 hari belakangan ini aku ambil day off karena aku benar-benar badan aku tuh full anxious. Jadi aku dari kemarin tuh kebanyakan setelah bikin video, terus aku cuman memproses emosi-emosi yang keluar di badan aku. Jadi kayak ada energi aja sih flowing di kepala, di tenggorokan, di ini aku. Terus aku juga spend time waktu sama ChatGPT untuk ngobrol beberapa ide aku dan apa yang bisa mulai aku lakukan. Dan semenjak saat itu aku jadi mulai lebih tenang sih. Jadi mungkin energinya juga udah mulai kerilis ya. Jadi benar-benar aku akan tunjukin. Jadi yang perlu dilakukan menurut aku adalah teman-teman jangan terlalu banyak fokus di pikiran. Jadi lebih fokus ke sensasi badan. Jangan mikirin hal-hal negatif. Jangan mengulang cerita-cerita yang kayak kalau misalnya aku gagal gimana. Pokoknya pikiran-pikiran negatif kalau bisa enggak gitu. Maksudnya dikurasi. Aku tidak mau berpikir apa-apa. Jadi setiap kali ada pikiran negatif yang keluar, teman-teman langsung stop, kayak bilang aku nggak mau mikirin itu. Karena pikiran-pikiran negatif itu tuh benar-benar low frekuensi dari masa lalu. Jadi itu bukan teman-teman lagi. Teman-teman tuh udah jadi orang yang berbeda. Jadi jangan biarkan kayak pikiran-pikiran itu menarik teman-teman
ke masa lalu lagi. Jadi pikiran negatif itu menimbulkan reaksi kimia di badan kita yang bikin kita stres. Nah, oleh karena itu aku benar-benar sudah tidak mau memikirkan pikiran negatif, dan kalau aku mulai muncul pikiran negatif, aku lawan dengan pikiran positif yang lebih kuat. Dan aku biasanya search juga bisa di Bible kata-kata Tuhan, maksudnya kayak firman Tuhan yang positif gitu. Misalnya kayak semalam aku kayak search ayat-ayat apa yang menunjukkan kalau Tuhan akan selalu membimbing dan menjaga kita, dan keluar semua tuh ayatnya. Jadi aku baca ayat itu. Jadi kita lawan pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif. Abis itu sensasi di badannya itu adalah energi. Jadi mau nggak mau memang harus kita proses dan kita lepaskan. Itu nggak bisa tidak ada jalan pintas lain. Jadi benar-benar kayak kita ngikutin peta Google Map. Kan kita tuh kadang-kadang kita cuma tentuin tujuannya. Misalnya sekarang tujuan aku adalah aku ingin hidup sesuai dengan impian aku dan passion aku, dan itu adalah tujuan akhir aku. Nah, aku masukin tuh promptnya ke Google Map, aku mau ke sini, terus nanti Google Map-nya akan nunjukin jalannya kan. Nah, jalannya itu sendiri aku belum pernah lewatin, aku nggak tahu bakal kayak gimana gang-gangnya, bakal ada mungkin gang sempit kah, ada yang berbatu kah, atau ada yang kayak di pinggir jurang, kan aku nggak tahu ya. Jadi karena aku belum pernah lewatin jalan itu, tapi yang satu aku tahu adalah aku harus lewatin itu semua, aku mau atau enggak. Jadi ya udah gitu ya. Yang namanya pikiran itu harus kita bisa atur, kita bisa mengatur pikiran kita bisa lawan dengan pikiran yang positif. Tapi yang namanya emosi itu energi, jadi mau nggak mau harus kita rasain. Dengan kita merasakannya, energi itu bisa dilepaskan. Dan kalau aku cara melepaskannya adalah dengan bernafas aja. Jadi benar-benar kalau teknik aku adalah teknik grounding. Aku bakal rebahan di lantai. Kenapa di lantai? Karena kalau di lantai itu lantai batu ya, kalau bisa atau lantai kayu juga nggak apa-apa, sebenarnya di lantai apapun sih. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman tinggal di apartemen yang tinggi itu agak lebih beda ya energinya kalau langsung keramik yang langsung nempel ke bumi, karena di situ ada juga ion positif bukan ion namanya apa gitu, something deh pokoknya, energi elektromagnetik apalah segala macam itu. Yang pokoknya kalau teman-teman lihat manfaat grounding itu adalah penjelasan fisikanya kenapa grounding itu sehat buat kita. Jadi aku bakal grounding, terus aku nggak pikirin apapun, dan aku akan nafas dari hidung, masuk dari hidung, keluar dari hidung. Pas inhale, perutnya dikembangin, exhale, perutnya dikempesin. Terus aku fokus ke area di mana aku merasa di area tubuhku itu yang tidak nyaman. Aku bernafas di situ sampai aku merasa nyaman. Dan itu bisa kadang-kadang 5 menit aja udah beres, kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang 1 jam. Jadi itu terserah teman-teman, karena kita juga bisa cut off. Cuman kan kalau kita cut off jadinya kayak kita dihantui perasaan gak enak gitu, gak enteng gitu, kayak berat, ada kayak kita bawa tas sesuatu gitu. Dan itu adalah bola energi dari masa lalu yang ke-trigger dengan kejadian apapun yang sedang teman-teman hadapi saat ini. Dan kalau itu ke-trigger berarti itu sudah siap untuk dilepaskan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengambil waktu untuk benar-benar memprosesnya, teman-teman kedepannya nggak harus mengalami hal yang sama lagi. Teman-teman nggak akan ke-trigger dengan hal yang sama lagi, mungkin ke-trigger dengan hal lain, tapi yang sama akan udah dilepaskan. Jadi beban teman-teman udah lebih ringan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini aku akan tunjukin ke teman-teman. Aku nggak tahu bakal berapa lama, but mungkin aku nggak akan tunjukin selama itu, hanya untuk beberapa menit aja biar teman-teman tahu apa yang aku lakukan. Terus abis itu kita akan tutup video ini dengan doa. Oke? Ini aku akan majuin ya. Ini kayak kamar aku dengan temboknya yang tidak rata. Aku akan majuin ke sini. Jadi adalah pojokan kosong. Ini udah bisa belum ya? Semoga teman-teman udah bisa lihat. Oke. Aku biasanya ini benar-benar spot dimana aku memproses emosi aku setiap hari.
Setiap aku anxious, bener-bener cuma rebahan aja, kayak anak bocah gitu loh. Terus udah rebahan, aku tutup mata saat ini. Aku agak teriak ya, aku takut teman-teman nggak bisa dengar. Jadi inhale, exhale. Oke, ini kependekan biasanya. Itu aja sih. Oh, itu gelap. Oke. Barusan itu benar-benar cuma kayak gitu doang, teman-teman. Dan biasanya aku juga tutup tirai jadi biar gelap. Kenapa? Karena kegelapan itu jadi kita mengurangi apa ya? Sensor apa sih distraksi gitu. Jadi karena kita punya sensor di tubuh kita, mata, telinga, aroma, jadi semakin kita mengurangi apa ya beban untuk sensor, jadi kan cahaya kan ngebuat kita juga kayak ngelihat gitu. Jadi aku benar-benar ngurangin sensor, kalau enggak tutup mata aja biar aku bisa fokus sama sensasi energi di badan aku mengalirnya di mana. Kalau sekarang sih aku masih banyak di kepala karena aku banyak mikir, karena pikiran itu juga merupakan bola energi. Jadi kalau kita lagi banyak mikir, ini kepala kita berat energinya. Nah aku tuh harus tulis dulu pikiran aku apa aja nanti, terus nanti pikiran negatifnya aku sortir, aku akan lawan dengan pikiran positif itu akan aku proses, baru itu nanti biasanya sensasi di badan aku tuh jadi lebih ringan. Dan kalau biasanya juga kalau aku mesti melakukan sesuatu, maksudnya kayak white rabbitnya nunjukin ke satu arah dan arahnya itu apa aku belum lakuin, itu biasanya juga bakal berat tuh badan aku. Jadi itu aja buat hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, follow Instagramku di Florize Inspire, dan aku juga punya YouTube channel satu lagi yaitu Flora Marcella. Di sana aku mengekspresikan diriku lewat musik, dan coming soon adalah video musik aku Go to Hell tanggal 24 tanggal 12 Desember 2024. Belum aku announce secara ini sih, secara official, tapi aku kasih tahu di video ini dulu. Jadi kalau teman-teman, ya please dukung aku ya. Thank you and see you tomorrow. God bless you.